Halo teman-teman semuanya, terutama para dosen, para mahasiswa, atau khususnya para akademisi lah ya, atau mungkin juga redaksi, jurnal. Anda sudah sering melihat tutorial untuk membuat paper ya, baik yang paper untuk jurnal biasa maupun jurnal Scopus. Namun ada satu pertanyaan kritikal ya, yaitu bagaimana hasil paper itu. Jadi kalau kita menggunakan AI, hasilnya tentu belum bisa langsung disubmit ya ke jurnal, karena harus dibaca ulang atau dievaluasi terlebih dahulu. Cuma siapa yang harus mengevaluasi? Kalau kita minta tolong teman tentu agak sulit ya. Mereka mungkin juga sibuk dan mungkin juga tidak memiliki interest yang sama dengan kita gitu. Jadi walaupun beliau sudah lebih berpengalaman, tetapi bisa jadi topiknya atau minatnya berbeda dengan topik yang kita tulis gitu ya. Nah, kita sekarang bisa mengandalkan kepada AI untuk mereview paper kita. Salah satu aplikasi yang saya lihat cukup bagus, bahkan sangat bagus ya menurut saya, adalah Paper Wizard. Dulu ada sih Paperpal ya, itu tapi hasilnya masih terlalu sederhana ya. Paling komentarnya adalah ini pengarangnya belum ditulis emailnya atau paragrafnya terlalu panjang ya dan seterusnya. Tidak sampai detail ke konten. Nah, aplikasi Paper Wizard ini sangat detail ya. Dia tidak hanya menilai kalimat, tapi juga nanti hitungan-hitungan yang ada di dalamnya gitu ya. Nah, aplikasi ini sayangnya berbayar ya. Tapi ada satu kesempatan buat kita untuk mencoba, yaitu dengan mengevaluasi atau mereview satu paper saja. Ya, nah eh, akan saya tunjukkan kepada Anda bagaimana kita menggunakan aplikasi ini. Ya, kita mulai dengan masuk ke paperwizard.com, ada tanda hubungnya paper-wizard.com. Kemudian kita get started saja karena kita masih baru. Kemudian kita bisa sign up, mengisi kolom-kolom ini atau langsung klik continue with Google, walaupun nanti juga sama saja kita tetap diminta untuk mengisi data diri itu ya. Kita eh, sudah masuk di akun saya. Selanjutnya kita tinggal memasukkan file atau paper yang sudah kita buat, paper yang sudah jadi ya kalau bisa ya. Karena supaya hasilnya juga bagus. Kita upload saja, lalu kita klik submit for review, kemudian kita tunggu cukup lama ya. Kalau dia sih janjinya sekitar 14 menit sampai 28 menit atau 30 menit tergantung dari paper yang kita upload gitu ya, panjangnya seberapa. Kemudian kalau sudah keluar nanti hasilnya akan tampak seperti ini. Kita tinggal klik view analysis saja gitu. Kita klik view analysis. Nah, hasilnya seperti ini. Ini adalah hasil dari dia, nanti akan saya tunjukkan ya. Lalu kita bisa menampilkan paper aslinya. Ini review dari dia seperti ini, ya. Ada beberapa halaman seperti ini. Nanti akan kita lihat rinciannya. File paper saya adalah seperti ini. Saya kirim dalam bentuk PDF dan untuk melihat perbandingannya kita bisa lihat compare gitu ya. Nah, ini bentuknya tampilannya terlalu kecil, kita bisa maksimalkan dengan klik tanda panah di kanan atas ini ya. Kita klik saja.
maka sudah menjadi besar. Kemudian kita masih bisa memperbesar ini dengan mengklik tombol kontrol dan scroll mouse, atau bisa juga menggunakan trackpad Anda seperti biasalah gitu ya, untuk komputer. Kemudian di papernya juga bisa kita geser dengan menggunakan tombol trackpad di bagian keyboard kita gitu. Nah, apa komentar dia terhadap paper kita ini? Ada beberapa bagian, nanti ada manuskrip summary, jadi dia memberitahu kita hasil pembacaan dia terhadap paper kita ini bagaimana, itu apakah sudah benar atau belum. Kemudian dia akan memberikan review secara garis besar, lalu nanti ada major comments apa saja, lalu minor comments-nya apa saja. Kemudian dia juga akan review references-nya. Jadi referensi yang kita gunakan itu perlu diperbaiki atau enggak gitu ya. Mana yang perlu ditambahi, nanti akan kelihatan semua. Nah, baik kita lihat dari awal, dari manuskrip summary. Jadi dia kira-kira bilang begini ya, Winarno et al. Ini dari paper saya ya. Investigate the relationships between earnings management practices, board of directors characteristics, and earnings persistence, dan seterusnya gitu ya. Lalu the study analysis 595 firm year observation from 119 Indonesian Stock Exchange listed manufacturing companies during 2016 to 2020 lah gitu, dan seterusnya gitu ya. Results indicate that accrual earning management and cash flow based real earnings management reduce earnings persistence dan seterusnya. Nah, ini isinya memang kurang lebih seperti itu ya. Jadi benar. Lalu review sinopsisnya dia memulai dengan kalimat ini. This study examines relationship between earnings management, board characteristic, and earning persistence in Indonesian manufacturing firms, but requires substantial methodological refinement. Jadi dia mengatakan masih perlu ada perbaikan ya di metodologinya, supaya konklusinya juga benar lah gitu. Ada 3 critical issues ya yang dia sampaikan. First, earning persistent measurement employs unskilled earnings per share despite extreme firms heterogeneity. Jadi dia bilang, wah ini ada heteroskedastisitas ya, masalah heteroskedastis yang cukup parah ini. Sampai ada data yang 104 kali lipat, terutama untuk asetnya gitu ya. Nah ini violating OLS homoskedasticity. Jadi di sana ada syarat ya untuk regresi yang digunakan harusnya terbebas dari heteroskedastisitas. Lalu syaratnya ini seperti apa? Kemudian yang kedua, fundamental measurement errors undermine key variables. Nah, ini misalnya di sini dia nunjukkan ada pengukuran yang keliru ya, yang dipertanyakan. Misalnya apa? The board independent variable atau BIND reports mathematically impossible statistic. Jadi di paper ini maksimumnya 4,57, padahal harusnya proporsi itu angkanya antara 0 dan 1 ya, karena persentase gitu. Nah, jadi dia mengatakan ini invalidating all related inferences. Nah, harusnya ini perlu dicek lagi. Kalaupun toh datanya memang ada seperti itu, dia bilang pasti ada outlier gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah critical result instability, particularly the discretionary expenditure coefficient reversing sign across specification. Jadi di sini masih ada pengambilan kesimpulan yang keliru. Karena apa? Karena tidak adanya robustness check. Jadi kita cuma menjalankan satu analisis dan itu langsung dipakai untuk mengambil kesimpulan gitu ya. Lalu datanya sendiri data panel, tapi kita masih menggunakan pendekatan kayak cross sectional design gitu ya, kayak OLS biasa gitu. Nah, sehingga dia mengatakan ini ada satu kesalahan yang cukup mendasar gitu ya. Jadi
dia cukup tajam di situ. Kemudian untuk major comments ini nanti masing-masing topik juga dibahas gitu ya. Jadi misalnya kita menggunakan variabel untuk discretionary accruals itu nanti disebut sama dia gitu ya. Jadi misalnya di tabel 1 minnya 0,73 kita lihat di tabel 1 lah gitu ya. Ini di tabel 1 seperti ini. Lalu ini di kiri saya perbesar lagi. Nah, dia bilang bahwa variabel AEM ini itu rata-ratanya 0,73. Medianya 0,12 tapi standar deviasinya 5,38 ini ya. Jadi agak dipertanyakan sama dia. Memang betul ya. Jadi kalau ada variabel yang standar deviasinya lebih besar, apalagi jauh lebih besar ya daripada rata-rata, itu pasti ada sesuatu gitu ya. Sesuatunya biasanya adalah heteroskedastisitas ya. Jadi ada data yang terlalu outlier gitu. Ini membuat kesimpulannya tidak meyakinkan lah gitu kira-kira ya. Nah, jadi dia bilang range datanya aja antara 0 sampai 1068 ya. Jadi dari 0 sampai 1068, tapi rata-ratanya aja kurang dari 1 gitu ya. Jadi ini pasti ada data yang terlalu besar gitu. Nah, sehingga ini perlu dicek lagi. Kemudian juga masih ada lagi tuh di model 9 nanti ada di tabel lain ya. Adjusted R-square-nya itu 0,873 substantially exceeds other models. Yang model-model lainnya itu antara 0,596 sampai 0,603. Kalau kita lihat di sini ya, sebentar, di sini ya, ini adjusted R-square-nya. Adjusted R-square-nya untuk model yang ini tadi, dia bilang 0,873 untuk model 9 ini. Ya, itu jauh lebih besar daripada angka-angka yang lain. Nah, dia menduga karena ada unsur AEM itu tadi ya. Di sini karena ada AEM ya, variabel AEM, sehingga dia mempertanyakan hasilnya kurang meyakinkan. Nah, ini saya kira cukup tajam ya, dia memberi analisis bahkan terhadap statistik deskriptif dan hasil analisis regresinya. Jadi nanti masih ada rincian untuk di topik ini. Kemudian masih ada topik berikutnya, misalnya modified Jones model. Nah, ini juga ada kritikan ya, saya tidak akan membahas lebih detail, tapi kurang lebih ada kritikan untuk itulah. Misalnya di sini di kata kuncinya equation 2 and surrounding text describing modified Jones model implementation. Missing from tables and method section are model diagnostics. Jadi modelnya sendiri perlu dirinci kenapa kok menggunakan seperti itu ya. Misalnya di sini kritiknya adalah untuk data panel dengan 119 data perusahaan lalu selama 5 tahun, ini untuk data panel mestinya kurang gitu ya. Dia bilang ya paling tidak 10 sampai 15 tahun lah gitu ya. Memang untuk penelitian-penelitian di Indonesia seringkali datanya cuma sampai 5 tahun gitu ya. Karena apa? Karena kita sulit mencari data ya. Karena di katakanlah kalau ini data bursa, di bursa sendiri datanya juga nggak sampai 5 tahun ya. Jadi kalau kita akan mengumpulkan data yang lama ya harus setiap tahun kita menyimpan data dari bursa. Nah, ini sulitnya mencari data di situ. Tapi kalau di penelitian-penelitian di negara barat biasanya data panel itu datanya 15 tahun, 30 tahun gitu ya, karena datanya memang tersedia. Nah, ini kelemahan penelitian di Indonesia seperti itu. Jadi yang namanya data panel itu kalau dengan banyak variabel, misalnya 5 variabel, tapi cuma 5 tahun pasti kurang ya, sehingga hasilnya tidak kuat gitu. Ini ada penjelasan rincinya. Demikian juga ini penjelasan-penjelasan yang lain ya, kurang lebih dia bahas semua ya. Ini juga model specification dia pertanyakan juga, ada kritiknya. Jadi cukup keren ya. Ini tabel 3 dan 4 menjadi masalah.
karena ini jawaban atas hipotesis ya. Jadi dia dia menjelaskan supaya kita lebih mendalami datanya terlebih dahulu gitu ya. Bisa dilihat dari statistik deskriptif. Kemudian ada result inconsistency across model specification. Nah, ini juga adalah gitu ya, ada kritiknya gitu. Kemudian yang saya ingin tunjukkan lagi kepada Anda adalah ini, masalah penggunaan bahasa. Nah, ini ada problem juga ya. The study's cross-sectional design cannot support causal inferences. Jadi dia bilang kalau kita menggunakan regresi yang multivariable seperti ini nggak bisa menyimpulkan atau membuktikan hubungan kausal. Tapi di sini dia kritik di paper ini kita banyak menggunakan kata efek, kata impact gitu ya. Nah ini nggak benar gitu. Nah jadi usul dia hapus kata-kata effect dan impacts, gantilah nanti dengan apa kata-kata yang lebih pas gitu ya. Yang lebih pas misalnya adalah diganti dengan is associated with atau related to atau correlates with. Jadi bukan effects, bukan impacts gitu ya. Jadi itu karena menyatakan kausalitas, jadi sebab akibat. Padahal ini belum tentu. Jadi model ini nggak bisa dipakai untuk membuktikan itu, kata dia ya. Dan seterusnya. Ini juga variabel lain dia bilang ada kekeliruan juga. Jadi di tabel 1 dilaporkan ada min yang 0,99, median 1, maksimumnya 4,57 dan standar deviasinya 1,11. Tapi variabel ini menurut dia harusnya angkanya antara 0 dan 1 gitu ya. Tapi kok bisa nilai maksimumnya 4,57, kita lihat di tabel 1 dan itu pun sebenarnya kita juga menemukan ya variabel bind sendiri di sini malah nggak ada. Tapi ada variabel AM. Nah, menurut dia AM ini harusnya bind ya. Nah, ini nilainya kok bisa ini adalah sebuah perbandingan, ada pembilang penyebut tapi kok sampai nilainya 4,57. Ya ini apa board of director yang independen dibagi dengan total board director kan mestinya jumlahnya lebih sedikit ya jadi seperberapa gitu. Nah, tapi kok maksimal bisa sampai 4,57 ini kan aneh ya menurut dia gitu ya. Jadi ternyata setelah walaupun paper ini sudah dipublikasi ya tahun 22 yang lalu tetapi kita sendiri para penulis malah lupa dengan variabel bind ini ya, Board of Independence gitu. Begitulah ya. Kemudian masih masih banyak kritiknya ini ya, jadi sangat teliti dia. Lalu saya ingin tunjukkan minor comments-nya. Nah, ini dia juga menyampaikan kritik. The descriptive statistics warrant careful examination of temporal earnings pattern. Jadi tabel 1 dia kritik juga. Tabel satunya apa? Jadi mean earnings-nya declining dari 190,54 menjadi 180 ya. Jadi T dan T plus 1 ini selisih 1 tahun. Ini dari tahun T itu 190,54, T plus 1 jadi 180,60. Jadi ada penurunan rata-rata ya. Tetapi kok mediannya meningkat gitu ya dari 78 menjadi 87. Titik tengahnya kan meningkat. Nah, ini dia bilang untuk nilai earnings-nya menurun 5,2%, kok medianya naik 11,5% gitu ya. Nah, ini kontradiktif ya. Oleh karena itu dia meminta kita untuk meneliti lebih lanjut lagi ya. Dan itu sudah dibahas di papernya Brown and Watts tahun 1972 dan kebetulan di paper ini belum ada pembahasan dari papernya Ball and Watts ini tahun 1972 ya. Nanti dia usulkan itu masuk ya. Dan seterusnya ya. Dan seterusnya lah. Ini kritik-kritik yang lain. Saya hanya ingin tunjukkan bahwa kritiknya itu betul-betul detail dan terangka gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar
oh paragrafnya terlalu panjang atau penjelasannya terlalu singkat gitu, enggak. Dia betul-betul kritik maksud masing-masing kalimat, masing-masing angka gitu ya. Lalu, robustness check. Nah ini, untuk uji robustness dia juga mengusulkan ya, the manuscript would benefit substantially from robustness and sensitivity analysis to establish finding stability. Jadi Anda kalau mau nulis paper terutama untuk ke Scopus atau jurnal yang, terakreditasi tinggi, memang jangan hanya mengandalkan pada satu, analisis saja ya, mesti harus ada, uji alternatifnya gitu ya, 2 atau 3 uji lah gitu ya. Nah, no alternative specification are reported despite earnings persistent literature establishing multiple approaches. Nah, ini seperti paper-paper yang lain biasanya melakukan hal itu gitu ya. Nah, jadi dia bilang robustness analysis should appear in results section or supplementary materials juga boleh gitu ya. Dan seterusnya kita lewati saja. Dan terakhir adalah di references. Di references ini dia memberikan usulan tambahan sebanyak itu ya. Dan semuanya ada DOI-nya. Semuanya ada DOI-nya. Ya paper kita tahun 2022 ini sudah dipublish, itu memang belum ada kewajiban untuk memasukkan DOI ya. Tapi dia memberikan saran. Misalnya yang pertama ini coba masukkan papernya agent. Itu ada DOI-nya. Kemudian ada ball and watch. Nah, di sini kita nggak punya ball and watch. Ya, jadi dia usulkan ditambahkan. Kemudian ada Bremer, ini juga kita nggak punya. Lalu ada The Chow ini di sini ya, ada The Chow. The Chow tahun 94. Nah, kita mana ini The Chow tahun 94? Ya, nggak ada. Nah, dia bilang masukkan ini papernya The Chow dan seterusnya. Ya, jadi banyak yang dia masukkan. Misalnya ada Kotari juga di situ ya. Ini penulis-penulis yang banyak menulis mengenai ini ya. Jadi Kotari tahun 2005 dia bilang ini Kotari yang tahun 2002 perlu dimasukkan juga gitu ya. Kemudian Olsen ini juga di paper ini belum ada, dia suruh memasukkan gitu ya. Dan seterusnya. Ya, jadi ini dia kasih komentar sebanyak 19 halaman ya. Jadi cukup cukup lengkap lah. Ini sama galaknya dengan reviewer jurnal Scopus atau WOS ya. Jadi ini sangat-sangat teliti gitu ya. Nah, jadi Anda sebelum mengirim paper Anda sangat layak untuk mereview paper Anda dengan aplikasi ini ya, paperwizard.com. Dan sebetulnya ini tidak hanya untuk paper ya, bisa juga untuk disertasi atau proposal gitu ya. Jadi kalau saya mundur, ini ada untuk proposal atau protokol yang lain kalau ini untuk meta analisis atau SLR ya, biasanya di bidang kesehatan itu nanti kita juga harus mendaftarkan terlebih dahulu di Prospero ya. Nah, ini adalah satu kesempatan saya untuk mereview satu paper. Kalau nanti saya merasa puas dan butuh untuk mereview paper lagi, ya berarti saya harus buy credits atau saya upgrade sekalian gitu ya untuk berlangganan sekalian. Tapi bisa juga saya bagikan link kepada pembaca semuanya atau kepada teman-teman saya, nanti saya dapat kredit lagi ya untuk dipakai lagi. Kalau kita mau membeli harganya juga cukup berat ya. Ini 42 dolar untuk satu review ya. Jadi satu review aja itu 42 dolar. Jadi kira-kira berapa itu? 42 kali 16.000 lah gitu ya. Jadi 80.000 kali 8 ya kira-kira hampir 700.000 gitu ya untuk satu paper. Mungkin akan lebih murah kalau kita berlangganan setahun sekalian ya, tapi itu 299 dolar gitu. Nah ini mungkin bisa join dengan teman-teman.
atau ya saya kira cukup worth it ya untuk berlangganan kalau Anda sudah punya, paper yang mau dinilai. Tapi saya tunjukkan kepada Anda tadi, saya bisa menggunakan ini satu kali review saja ya dengan versi gratis gitu. Nah, silahkan dicoba kalau Anda pakai email yang lain gitu ya. Jadi, kita tidak menggunakan email yang tadi, kita tinggal pakai email yang lain untuk dicoba. Tapi gratisnya ini kan, cukup satu kali gitu ya. Jadi, Anda bisa membagikan ke teman-teman, nanti akan dapat dari dia, poinnya lah gitu. Nah, nanti saya juga akan membagikan ini, silahkan Anda kalau mau klik link yang saya berikan, sehingga Anda nanti juga memberikan poin ke saya, nanti Anda pun juga, kasihkan ke teman, jadi kita saling dukung aja lah gitu ya. Nah, jadi gitu teman-teman semuanya, ini salah satu aplikasi yang cukup bagus untuk mereview paper, jadi sebelum Anda nanti submit ke jurnal, harus dinilai dulu. Lalu nanti, perlu juga kita cek penggunaan AI-nya bagaimana gitu ya. Tapi dia kan hanya mereview, jadi tidak memberi, solusi bagaimana menyusun kalimatnya dan sebagainya itu enggak ya, tapi dia menunjukkan seperti seorang reviewer, beneran gitu ya. Nah, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih sudah memperhatikan. Jangan lupa untuk membagikan kepada teman-teman yang lain ya. Sampai ketemu di video saya yang lain. Terima kasih.